Jadi ada seorang laki-laki nanya sama Rasul, ya Rasul, gimana sih caranya sholat malam? Ya sholat malam itu ya 2 rakaat. Nah sekarang tarawih itu malam apa pagi apa siang? Ya kan malam. Malam ya. Berarti 2, sudah itu saja. Oke. Nah gitu loh. Nah ini dijadikan dalil untuk menghukumi bahwa sholat tarawih itu 2 rakaat salam. Nah ini bisa kita ketahui misalkan dari keterangan para ulama 4 mazhab malah Gus. Oh, ada 4 mazhab ya? 4 mazhab. Semua 4 mazhab ini bersepakat bahwa sholatul lail itu memang harus 2 rakaat. Ya, oke. Oke, Seth. Ini kita lanjutkan ke fenomena yang sering kita lihat di masyarakat kita. Kita beberapa kali sholat gitu nih. Yeah. Ada yang di sholat itu sholat tarawih konteksnya karena bulan Ramadan nih. Itu pelaksanaannya 4 rakaat salam. Yeah. Dan di beberapa musola ini 2 rakaat salam. Nah, sebetulnya kalau kita merujuk pada literatur Islam atau mungkin hadis-hadis atau kitab-kitabnya para ulama, sebetulnya kita memandang fenomena ini seperti apa, Sat? Fadl, Sat? Ya, begini terkait dengan tarawih itu 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam. Ini kan biasanya dibedakan lagi-lagi 2 ormas itu. Nah NU mesti 2 rakaat salam. Kalau Muhammadiyah 4 rakaat salam. Kebetulan saya pernah dua-duanya Gus. Jadi saya kalau di Jogja itu mau tidak mau ngimami 4 rakaat salam, ikut selera jamaah. Nah gitu. Oke. Terkait dengan dasar agama ya atau dasar fikih terkait dengan persoalan itu. Begini, biasanya itu juga berkaitan dengan jumlah rakaat sholat tarawih. Saya ambilkan contoh begini, misalkan yang 4 rakaat salam itu dipahami dari hadis yang bicara tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Sini ada hadis Bukhari Muslim ya, An Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan yusalli arba'an la tas'alu an husnihinna wa tulihinna summa arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ini saya ambil dari Hasyiah Raddul Mukhtar. Tolong terjemahkan, Dad. Ya, jadi hadis ini itu menceritakan tentang bahwa Rasulullah itu sholat baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nggak pernah lebih dari 11. Oke. Okay. Beliau sholat 4 rakaat. Nah, ketika beliau sholat 4 rakaat itu nggak usah ditanya bagaimana bagusnya sholat dan panjangnya bacaan sholat itu. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Sama, gak usah ditanya bagus dan panjangnya bacaan itu. Oleh mereka hadis ini dijadikan dasar bahwa sholat tarawih itu jumlah rakaatnya 11, ini sudah termasuk witir, dan salamnya itu setelah 4 rakaat. Karena yusolli arba'an tadi itu dipahami oleh mereka sebagai bahwa Rasul itu 4 rakaat, terus 4 rakaat, 4 rakaat salam dan 4 rakaat salam. Begitu. Nah ini ada terusannya kalau tidak salah, ghairu syaf'i wal watr. Ghairu syaf'i wal witr. Nah ini ada versi lain hadisnya. Ini jadi selain sholat syafa itu yang kalau witir biasanya 3, lah yang 2 itu wal witr. Nah yang satunya itu. Oke. Nah, ini yang dijadikan dasar sama mereka bahwa tarawih itu 4 rakaat 1 salam. Oke. Nah terus? Nah yang 2 rakaat salam. Nah ini saya ambil misalkan dari hadis Nabi ya. Terus itu terlepas dari
itu kan menurut sebagian orang hadis itu menjadi dalil 4 rakaat salam 4 rakaat salam. Nah, apakah berarti kemudian yang 2 rakaat salam itu salah dan bertentangan dengan hadis ini? Oh yeah. Jadi justru yang 2 rakaat salam itu pendapat mayoritas ulama, Gus. Karena pertama didasarkan sama hadis Nabi, ya. Qala, ini dari Abdullah bin Umar ya. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala inna rajulan qala ya Rasulullah kaifa salatul lail? Qal mathna mathna. Fa idza khifta subha fa'utir bi wahidah. Jadi ada seorang laki-laki nanya sama Rasul, ya Rasul, gimana sih caranya sholat malam? Ya sholat malam itu ya 2 rakaat. Nah sekarang tarawih itu malam apa pagi apa siang? Nah, kan malam. Malam ya. Berarti 2, sudah itu saja. Oke. Nah gitu loh. Nah ini dijadikan dalil untuk menghukumi bahwa sholat tarawih itu 2 rakaat salam. Nah ini bisa kita ketahui misalkan dari keterangan para ulama 4 mazhab malah, Gus. Oh, 4 mazhab ya? 4 mazhab. Semua 4 mazhab ini bersepakat bahwa sholatul lail itu memang harus 2 rakaat. Ya, oke. Nah, itu. Jadi itu keterangannya diambil dari kitab Al-Majmu' lin-Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Karya Al-Imam Nawawi yang ahli hadis itu. Apa kata beliau tentang hadis ini? Madhabuna annaha 20 raka'atan bi 10 taslimat. Ghair witr. Jadi menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita, salat tarawih itu 20 rakaat bi 10 taslimat dengan 10 salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oke, itu selain witir. Oke. Wa dzalika khamsu tarwihat. Jadi ada ya masa ambekan sebentar lah. Selama 5 kali dalam 20 itu. Nah, berarti tinggal dibagi 5. Wa tarwihah 4 rakaatin bitas 5. Ini ditegaskan lagi di sini. 1 kali istirahat itu setelah 4 rakaat. Dan itu dibagi menjadi 2 kali salam. Nah, loh. Ini kan menegaskan bahwa sholat tarawih itu di samping 20 rakaat itu juga 2 kali salam. Wabihi qala Abu Hanifah wa ashabu wa Ahmad wa Dawud wa ghairuhum. Jadi 4 mazhab menyatakan ini semua harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, terus gini Zed, tadi kan hadis yang antum baca pertama justru itu mengatakan 11 rakaat. 4-3 gitu. Nah, kaitannya dengan pendapat ulama ini kan kayaknya hadisnya ke sana. Pendapat ulamanya ke sana. Nah, asal muasal 20 dari mana, Zat? Asal muasal 20 rakaat itu. Al-Imam Nawawi mengatakan tadi 20 gitu. Kok tiba-tiba muncul 20 itu gimana ceritanya? Jadi kalau bicara tentang asal muasal itu ya sebenarnya begini. Tarawih itu kan menarik. Kalau kita merujuknya kepada Nabi, itu kan ada riwayat yang mengatakan ya kalau Nabi itu kalau di masjid segini, kemudian ditambah sendiri di rumah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, dan itu di zaman Nabi masih belum berjamaah ya? Masih belum berjamaah. Dilaksanakan sendiri-sendiri. Oke. Karena Nabi juga kalau harus di masjid itu juga pertimbangannya nanti mau dikira itu suatu kewajiban kan, diikuti para sahabat. Betul, dan umat Islam akhirnya kan lah zaman Umar itu mulai berjamaah. Itu dengan jumlah rakaat kalau tidak salah waktu itu berapa ya? Langsung 20 apa? Langsung 20 betul. Langsung 20. Dengan imamnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Betul, Ubay bin Ka'ab. Ya. Nah, tapi menarik sebenarnya itu kan ada satu takbir itu yang menarik bahwa bilangan jumlah rakaat itu nambah-nambah. Zaman Nabi segini, zaman Umar bin Khattab segini, zaman Umar bin Abdul Aziz naik lagi. Itu yang kasus 36 itu di zaman mazhab Maliki ya. Umar bin Abdul Aziz. Itu mazhab Maliki yang kemudian menjadikan dalil. Tapi tidak mayoritas. Tapi enggak mayoritas. Tidak mayoritas. Mayoritas tetap mayoritas 20. Dan itu sampai sekarang di Mekah Madinah 20 sekalinya. Nah, oke. Maka malah Hambali kan mayoritas. Oke, Hambali ya, 20 rakaat. Dan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, apakah kemudian kalau arba' madzhab ini mengatakan harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
kalau yang kemudian 4 rakaat salam ini batal dan enggak sah salatnya. Nah, oke. Nah, beberapa ulama saya kira juga mengambil langkah yang bijak, ya. Termasuk ulama-ulama yang kontemporer misalkan, itu mengatakan ya, kalaupun ada pendapat atau umat Islam yang melaksanakan taraweh dengan 4 rakaat salam, ya itu tidak apa-apa. Tidak batal. Tidak batal. Meskipun menurut arba madzhab wajib 2 rakaat salam. Iya. Artinya yang itu pilihan mereka. Yang disampaikan Nabi sholatul lail masna itu bukan suatu kewajiban. Bukan. Tapi sebuah anjuran. Ya, anjuran lebih utama, lebih bagus, lebih afdol. Gitu. Cuman memang itu yang paling kuat pendapatnya. Jadi kalau saya harus ditanya mana yang kuat, ya saya tetap 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, terakhir Zat, masukan antum untuk kita yang mungkin kalau di rumah kita mengamalkan ini gitu. Yeah. Cuma kan beberapa kesempatan kita bepergian atau mungkin ikut sholat di tempat mana gitu. Okay. Masukannya bagaimana? Yang menarik begini. Saya pribadi lah. Kalau saya pribadi misalkan saya beberapa kali mengimami sholat taraweh di instansi yang itu 4 rakaat salam. Ya betul. Dulu saya di kantor Brimob Jogja saya pernah, cuman saya minta, Pak saya tradisinya 2 rakaat gimana, monggo. Itu luar biasa itu. Jadi ternyata di Jogja semangat untuk toleransinya lebih tinggi. Tapi kalaupun seandainya posisi saya jadi imam, ya, imam itu harus bijak Gus. Beda dengan makmum. Kalau makmum tapi iya, imam itu juga penting mempertimbangkan mayoritas jamaah, terutama imam-imam yang bukan di wilayahnya. Non sewu, misalkan saya diundang suruh ngisi kultum sekaligus ngimami, ternyata di situ 4 rakaat 1 salam, saya tidak masalah melakukan itu. Cuman untuk bilangan rakaat biasanya saya siasati begini, karena juga saya ada dalil tarawih itu kalau sudah ditutup, witir itu penutup sholat. Saya pakai, biasanya saya nggak ikut witir. Oke. Saya tidak ikut witir, nanti saya sambung sendiri di rumah dengan melaksanakan sholat tarawih tambahan 20. Ya, terus saya tutup dengan witir. Dan itu kalau bisa dilakukan di masyarakat, artinya semangat untuk menghargai perbedaan, yang 4 monggo, yang 2 monggo, itu bagus sekali. Dan ada pesan sebenarnya dalam bilangan tarawih tadi, termasuk jumlah rakaat. Yang ini juga sering terjadi di masyarakat itu milih-milih sekarang. Maksudnya? Apalagi generasi milenial, cari yang kira-kira paling cepat dan meringankan. Itu betul itu. Paling cepat. Ya, jadi ada muhibah tarawih. Ya, ada muhibah tarawih, dan ini laten. Coba saja, bentar lagi kan puasa. Nanti akan ada tayangan di televisi. Saya pastikan karena setiap tahun itu muncul. Berulang-ulang ya. Tarawih yang konon hanya 10 menit. Ekspres. Ya. Allah Akbar, luar biasa itu. Saya sampai kadang-kadang mikir ngukur tumak ninahnya gimana. Padahal dalam mazhab Syafi'i misalkan tumak ninah itu bagian dari kewajiban rukun sholat yang harus dilaksanakan. Betul. Dan di tarawih itu tadi ada yang menarik. Pesan 8 rakaat, 20 rakaat itu nampaknya juga berkaitan dengan panjang pendeknya bacaan. Jadi yang 8 tadi, hati-hati ini. Kalau 8 kok suratannya cuman kulhu, anas, kulhu, falak, binas, ya nggak pas dengan dalil tadi. Falatas al. Tulihinna wa husnihinna ya. Nah, panjang itu harusnya begitu. Nah, kalau yang 8 ya middle lah, tengah-tengah lah. Nah, ini yang 8 terus anune sak jus ada yang bengek. Nah, ini penting untuk kita pertimbangkan fisik orang Indonesia, pekerjaan orang Indonesia. Itu penting di situ. Jadi pesan moralnya banyak kalau jumlah rakaat tarawih 4 rakaat atau 4 rakaat 1 salam atau 2 salam itu. Bagi masyarakat petani, saya kira kalau lama-lama ya kasihan. Capek ya di siang hari. Artinya memang kebaikan itu untuk dilakukan, bukan untuk diperdebatkan. Betul. Maka mau yang pakai 11 rakaat plus witir atau 23 rakaat plus witir, itu pilihan masing-masing dan punya konsekuensi masing-masing, punya dalil masing-masing. Kalau saya pribadi, kalaupun saya harus 8 rakaat misalkan, saya tetap 2 salam. Tetap ya. Tetap 2 salam. Karena yang paling dasar
ulama arba' madzhab ya. Paling jelas dalilnya masna dibanding tadi dengan arba'an ya toh summa yusolli arba'an itu masih tafsir. Itu dikomentari oleh ulama. Betul. Pun 2 rakaat seperti itu. Oke teman-teman, sudah sangat jelas sekali. Moga-moga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.